Ada sebuah pola yang hening, nyaris tak terlihat, yang menyatukan setiap individu yang memulai dari nol, namun berhasil membangun kekayaan melimpah. Bertahun-tahun, saya mengamati pola ini tanpa menyadari bahwa ia tepat berada di depan mata saya. Pola ini tidak muncul dalam buku-buku tradisional tentang kekayaan, tidak diajarkan di sekolah, dan jarang disebut dalam percakapan umum tentang kesuksesan. Tetapi ia ada tersembunyi dalam detail, dalam pilihan-pilihan yang lebih halus, dalam cara setiap individu menafsirkan rasa sakit mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, dan dahaga mereka akan perubahan. Dan persis pola inilah yang mengubah orang biasa menjadi kekuatan tak terhentikan. Mungkin Anda pernah merasakan sesuatu dalam diri Anda menjerit, menginginkan lebih, tetapi tidak bisa menjelaskan apa. Mungkin Anda sudah memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya mengembangkan kekuatan tak terduga saat segalanya di sekitar mereka runtuh. Dan mungkin Anda sendiri pernah bertanya-tanya, mengapa sebagian berhasil dan sebagian tidak? Saya menanyakan pertanyaan ini kepada diri sendiri untuk pertama kalinya ketika saya masih remaja, tinggal di sebuah rumah di mana sangat sering bahkan tidak ada cukup uang untuk membeli makanan. Dan saya mengingat dengan jelas satu momen. Itu adalah malam yang dingin dan keluarga saya sedang bertengkar tentang uang, sesuatu yang sering terjadi. Di ujung meja sana ada sebuah kantong belanjaan sederhana, ditinggalkan oleh orang asing yang mengetuk pintu dan menghilang sebelum kami sempat berterima kasih kepadanya. Saya tidak tahu siapa orang itu, tetapi saya tahu mereka melihat sesuatu yang tidak kami lihat, bahwa hidup tidak akan berubah sampai Anda mengubah hubungan Anda dengannya. Pada hari itu saya menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan uang, itu adalah defisit alternatif batin. Dan ketika Anda berubah dari dalam, segala sesuatu di luar mulai menata ulang dirinya sendiri. Seiring waktu saya menyadari bahwa semua orang yang menjadi sangat kaya, bahkan berasal dari kemiskinan mutlak, memiliki kesamaan. Mereka mengubah momen kehancuran menjadi titik pendakian. Tetapi kehancuran ini hanya terjadi bagi mereka yang mengizinkan diri mereka menghadapi kebenaran. Hidup tidak membaik sampai keputusan Anda membaik. Dan saya selalu bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak keputusan yang telah Anda tunda karena takut? Berapa kali Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, tetapi ragu-ragu karena itu tampak terlalu berisiko? Berapa banyak kesempatan yang telah Anda biarkan terlewat karena Anda tidak merasa siap? Kebanyakan orang hidup seperti ini. Mereka menunda transformasi mereka sendiri, menunggu skenario ideal yang tidak pernah muncul. Dan ada satu lagi pencerahan penting yang dibagikan semua orang yang bangkit dari kemiskinan menuju kekayaan. Mereka mengganti narasi korban dengan narasi akuntabilitas ekstrim. Bukan tanggung jawab dalam arti menyalahkan, tetapi tanggung jawab dalam arti kekuasaan. Dan inilah frasa yang telah saya ulang-ulang kepada diri sendiri bertahun-tahun. Jika saya adalah masalahnya, saya juga solusinya. Dan frasa sederhana ini mengubah segalanya. Ketika Anda menerima bahwa Anda adalah bagian dari masalah, Anda memberi izin pada diri sendiri untuk menjadi kekuatan yang menciptakan penawarnya. Orang-orang yang telah memperkaya diri dari nol memahami ini secara intuitif. Mereka tidak menunggu bantuan, mereka tidak menunggu izin, mereka tidak menunggu kesempatan. Mereka menciptakan peluang mereka sendiri, seringkali ketika mereka masih belum memiliki apa-apa sama sekali. Dan ini membawa saya pada pencerahan mendasar lainnya. Emosi membentuk keputusan, dan keputusan membentuk takdir. Penelitian yang banyak dibahas dalam psikologi perilaku keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 80% keputusan terkait uang dibuat secara emosional, bukan rasional. Ketakutan membuat orang menabung padahal seharusnya berinvestasi.
Kecemasan membuat orang membelanjakan, padahal seharusnya menabung. Euforia membuat orang mengambil risiko, padahal seharusnya mengamati. Tetapi mereka yang berhasil membalikkan keadaan, mengembangkan sesuatu yang sangat langka, kemampuan untuk merasa mendalam, namun bertindak secara strategis. Pernahkah Anda berhenti untuk mempertimbangkan berapa banyak keputusan finansial Anda yang lahir dari ketakutan? Berapa banyak pilihan tentang pekerjaan, investasi, atau karier yang Anda buat hanya untuk menghindari ketidaknyamanan sesaat? Dan berapa kali itu merugikan Anda di kemudian hari? Saya telah melihat individu-individu brilian menghambur-hamburkan kekayaan karena mereka keliru mengartikan emosi dengan arah. Dan saya telah melihat orang-orang tanpa sumber daya membangun kerajaan karena mereka belajar menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar. Kebenarannya sederhana. Semua orang menginginkan kekayaan, tetapi sedikit yang ingin menghadapi emosi yang menghalangi jalan menuju itu. Dan disitulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Dan mungkin inilah saatnya Anda menyadari bahwa hidup finansial Anda tidak bergantung semata pada dunia luar, tetapi pada dunia yang Anda kembangkan di dalam diri Anda. Ada satu momen dalam hidup setiap orang yang bangkit dari kemiskinan menuju kekayaan melimpah ketika mereka menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Dan pada saat yang sama, inilah momen paling membebaskan yang ada. Karena ketika Anda memahami bahwa tidak ada yang akan datang menolong Anda akhirnya menemukan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya ingat berada di kamar kecil saya, masih muda, hidup dengan gaji yang nyaris tidak cukup untuk sewa yang sederhana. Dan menyadari bahwa jika saya menginginkan hidup yang sama sekali berbeda, saya tidak bisa menunggu pemerintah berubah, keluarga saya berubah, atau seseorang muncul dan mengatakan saya istimewa. Saya harus menciptakan jalan saya sendiri. Sejak saat itu, saya mulai belajar secara obsesif psikologi, komunikasi, perilaku manusia, karena saya tahu bahwa jika saya tidak belajar mengubah pikiran saya tidak akan pernah mengubah realitas saya. Dan itulah persis yang saya lihat pada semua orang yang telah membalikkan keadaan finansial mereka. Mereka mengembangkan dahaga yang hampir irasional akan pengetahuan terapan. Bukan sembarang pengetahuan, tetapi jenis yang menghasilkan gerakan, tindakan, dan transformasi instan. Penelitian yang sangat relevan menunjukkan bahwa individu dengan mobilitas finansial tinggi, mereka yang berhasil keluar dari kemiskinan dan naik secara ekonomi, memiliki ciri khas. Mereka lebih bersedia mempelajari sesuatu yang baru setiap hari daripada tetap terjebak dalam kebiasaan lama yang tidak lagi berfungsi. Dan mungkin ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang tetap di tempat yang sama, bahkan ketika sangat ingin berubah. Mereka menginginkan hidup baru, tetapi mereka tidak ingin melepaskan versi lama diri mereka. Dan disinilah muncul pertanyaan yang banyak dihindari. Versi diri Anda yang mana yang masih Anda lindungi, bahkan tahu itu menghalangi Anda untuk makmur. Kepercayaan lama apa, cerita lama apa, ketakutan lama apa yang Anda bawa, seperti jimat. Padahal itu justru membelenggu Anda. Dan izinkan saya berhenti sejenak di sini untuk permintaan penting. Jika sampai titik ini, Anda merasa konten ini membuka pikiran Anda, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang juga. Ini bukan hanya isyarat simbolis. Tindakan sederhana ini memungkinkan saluran ini terus menjangkau lebih banyak individu, memperkuat komunitas ini, dan memungkinkan saya membawa konten yang semakin mendalam seperti ini. Sungguh percayalah, klik kecil ini membuat perbedaan monumental dalam pertumbuhan segala yang kita bangun bersama. Kembali ke pembahasan inti kita. Semua orang yang bangkit dari kemiskinan hingga kekayaan melimpah menata ulang hubungan mereka dengan kegagalan.
Sementara kebanyakan menganggap kegagalan sebagai musuh, orang-orang ini melihatnya sebagai laboratorium. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. Orang miskin yang tetap miskin umumnya takut mencoba, sementara orang miskin yang menjadi kaya takut tetap terjebak di tempat mereka berada. Perbedaan emosional ini mengubah segalanya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana rasa takut membuat kesalahan melumpuhkan Anda? Bagaimana rasa takut dihakimi membuat Anda melakukan sabotase diri bahkan sebelum Anda memulai? Bagaimana keraguan membuat Anda meninggalkan proyek yang bisa mengubah hidup Anda? Ini terjadi pada hampir semua orang. Tetapi mereka yang makmur memahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari persamaan dan bahwa setiap kesalahan membawa petunjuk, tanda, sepotong jawaban yang hilang yang dibutuhkan untuk maju. Dan di sini saya ingin membawa sebuah ilustrasi yang kuat. Ada seorang atlet muda, seseorang yang luar biasa berbakat, dengan potensi luar biasa. Ia memiliki segalanya untuk mendominasi olahraganya. Tetapi dengan setiap kekalahan, ia menghancurkan dirinya secara emosional. Alih-alih belajar, ia tenggelam dalam rasa bersalah dan sabotase diri. Sikap selanjutnya ini merusak karier profesionalnya. Ia tidak gagal karena kekurangan bakat. Ia gagal karena tidak pernah belajar mengubah kegagalan menjadi kekuatan. Ia memiliki semua sumber daya, semua dukungan, tetapi tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya sendiri. Dan itulah mengapa orang-orang brilian terjebak, sementara yang lain tanpa privilege mencapai apa yang tampak mustahil. Saya ingin mengingatkan Anda sesuatu yang penting. Tidak ada yang menjadi kaya karena dunia memutuskan untuk berpihak pada mereka. Orang menjadi kaya karena mereka memutuskan untuk menjadi lebih besar dari keadaan mereka. Dan ada satu detail yang terlewatkan yang hampir tidak ada yang menyadarinya. Sebagian besar keputusan finansial buruk berasal dari perasaan tidak berdaya. Dan itulah mengapa begitu banyak orang menghabiskan uang secara kompulsif ketika mereka tidak bahagia. Itulah mengapa begitu banyak orang tetap dalam pekerjaan yang mereka benci. Itulah mengapa begitu banyak yang menghindari membuat keputusan penting. Otak manusia berusaha menghindari rasa sakit, bahkan jika itu mengorbankan peluang. Tetapi mereka yang tumbuh dari nol dan tetap makmur belajar menghadapi rasa sakit tanpa membiarkannya menentukan langkah selanjutnya. Dan mungkin Anda sedang menyimpan salah satu dari ketakutan ini sekarang. Mungkin Anda takut mengambil risiko, takut kehilangan uang, takut terlihat bodoh, takut gagal di depan orang yang Anda cintai, dan semua ini normal. Kebanyakan orang merasakan hal yang sama persis. Perbedaannya terletak pada bagaimana Anda menggunakan ketakutan itu. Orang-orang yang bangkit dari kemiskinan menuju kekayaan melimpah belajar bahwa ketakutan tidak menghilang, ia dikuasai. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang mendefinisikan hidup Anda bukanlah apa yang saya takuti. Pertanyaan yang mendefinisikan hidup Anda adalah, apakah saya akan membiarkan ketakutan ini membuat keputusan untuk saya? Ada benang merah kedua yang sangat kuat yang dimiliki semua individu yang memulai dari kemiskinan dan mencapai kekayaan melimpah. Mereka membentuk identitas yang sama sekali baru, yang tidak selaras dengan realitas mereka saat ini, tetapi sebaliknya beresonansi dengan kehidupan yang mereka bertekad untuk bangun di masa depan. Ini adalah pemahaman yang jarang sekali orang miliki. Kebanyakan hanya bereaksi terhadap kondisi mereka saat ini, sementara mereka yang berhasil justru merespons visi tentang diri mereka di masa depan. Perbedaan ini, meski terlihat tipis, mengubah segalanya secara drastis. Saya mulai menyadarinya bertahun-tahun yang lalu saat saya bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan kurang dari $50 seminggu. Ya benar, $50.
Namun saya menghabiskan malam-malam saya untuk belajar seolah-olah saya sedang membangun masa depan yang saya impikan. Saya masih bukan siapa-siapa, tetapi saya melatih pikiran saya untuk menjadi seseorang. Pola ini bergema di setiap kisah sukses sejati dari nol. Ambillah contoh kuat, Oprah Winfrey. Lahir dalam kondisi yang sangat sulit, ia diwarnai trauma mendalam, kemiskinan yang mencekik, dan segudang rintangan yang akan membuat banyak orang menyerah bahkan sebelum memulai. Namun, yang memungkinkan Oprah memutus lingkaran itu bukanlah keberuntungan, bukan pula keistimewaan, melainkan identitas. Ia memandang dirinya lebih besar dari lingkungan tempat ia berada. Ia membayangkan dirinya mampu menciptakan dampak bahkan ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya yang percaya. Dan inilah poin pentingnya. Ketika Anda mengubah siapa diri Anda menurut keyakinan Anda akan mengubah perilaku yang Anda toleransi, pilihan yang Anda terima, dan pola yang Anda ulang. Dan ini tak terhindarkan mengubah takdir finansial Anda. Mustahil membangun kekayaan yang langgeng ketika identitas emosional Anda tetap terikat pada pola pikir kekurangan. Mungkin Anda belum pernah memikirkannya, tetapi cara Anda mengidentifikasi diri secara tidak sadar membentuk keputusan-keputusan Anda. Jika Anda menganggap diri Anda sebagai seseorang yang tidak pandai mengelola uang, Anda secara otomatis akan menghindar untuk mempelajarinya. Jika Anda percaya Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan, Anda akan gagal melihat kesempatan yang sudah ada di depan mata. Jika Anda yakin Anda tidak ditakdirkan untuk kaya, Anda akan mencerminkan keyakinan ini dalam setiap pilihan yang Anda buat, mulai dari pekerjaan yang Anda terima hingga cara Anda bernegosiasi, berinvestasi, atau membelanjakan uang. Pikiran membangun sebuah langit-langit emosional. Dan langit-langit ini menghalangi Anda untuk bangkit, tidak peduli seberapa keras pun Anda berusaha. Ini ibarat berusaha berlari dengan jangkar yang terikat di punggung Anda, dan saya ingat sebuah momen kuat dalam hidup saya yang menunjukkan hal ini dengan kejernihan yang brutal. Saya baru saja menghadiri sebuah seminar yang tidak sanggup saya biayai. Biayanya yang mencapai beberapa ratus dolar, atau lebih tepatnya beberapa ratus dolar, hampir seluruh uang yang saya miliki bulan itu. Saya pergi karena saya merasa harus ada di sana, meskipun tahu pengeluaran itu bisa membuat saya kesulitan. Dan selama acara itu, saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya melihat individu-individu yang berjuang secara finansial mulai berubah ketika mereka menyadari bahwa identitas mereka bukanlah cerita mereka. Dan pada hari itu juga, saat saya menyapu lorong bangunan tempat saya tinggal, saya berkata pada diri sendiri, saya bukanlah produk dari keadaan saya adalah produk dari keputusan-keputusan saya. Kedengarannya sederhana, tetapi saat itulah saya memahami bahwa hasil masa depan saya tidak akan ditentukan oleh saldo bank saya, melainkan oleh identitas emosional yang saya pilih untuk wujudkan. Tubuh saya masih hidup dalam kemiskinan, tetapi pikiran saya sudah belajar untuk beroperasi dari kelimpahan. Dan inilah pertanyaan langsung. Seberapa seringkah Anda mengulangi frasa seperti, saya tidak akan pernah berhasil, ini bukan untuk saya tidak mampu, saya tidak punya waktu, saya tidak beruntung dalam benak Anda. Anda melakukan ini secara tidak sadar. 70% orang, menurut studi psikologi kognitif, memiliki siklus pikiran yang didominasi negatif ketika berbicara tentang uang. Dan dampaknya sangat brutal. Pikiran menjadi keyakinan, keyakinan menjadi perilaku, perilaku menjadi pola, dan pola menjadi takdir. Dan mungkin tanpa Anda sadari, Anda sedang menjalani takdir yang ditulis oleh rasa takut, bukan oleh Anda sendiri.
Ada sifat lain yang menyatukan semua individu yang bangkit dari kemiskinan dan menjadi sangat kaya. Mereka mengembangkan pola emosional yang saya sebut aktivasi internal. Sementara kebanyakan orang menunggu untuk merasa termotivasi sebelum bertindak, individu-individu ini bertindak terlebih dahulu dan motivasi akan mengikuti. Dan ini adalah jebakan yang menggagalkan banyak kehidupan. Berapa kali Anda menunda rencana Anda karena Anda tidak sedang mood? Berapa kali Anda gagal memulai sesuatu karena bukan momen yang ideal? Berapa kali Anda membeku karena Anda belum merasa percaya diri? Tetapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kepercayaan diri tidak mendahului tindakan, ia mengikutinya. Otak manusia hanya belajar mempercayai Anda ketika Anda melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan saat merasa takut. Inilah mengapa bagian ini begitu penting, karena saat ini saya ingin memberi Anda sebuah tantangan, dan ini akan menjadi satu-satunya tantangan di seluruh isi konten ini. Selama 7 hari ke depan, Anda akan memilih satu tindakan finansial atau pribadi yang selama ini Anda tunda karena rasa takut atau ketidakamanan, dan Anda akan melaksanakannya segera. Tidak masalah jika tindakan itu terlihat kecil, tidak nyaman, atau berisiko. Tujuannya bukanlah skala tindakan, tetapi melatih pikiran Anda untuk bertindak, bahkan ketika ia belum merasa siap. Sebab, jika Anda melakukan ini selama 7 hari berturut-turut, Anda akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Otak Anda mulai memahami bahwa Anda adalah seseorang yang bergerak, bukan seseorang yang menunggu. Dan pergeseran internal ini adalah batu bata pertama dalam fondasi kekayaan. Ada elemen penting lain yang tertanam kuat pada semua individu yang memulai dari nol dan mencapai kekayaan. Mereka belajar menguraikan pola finansial, pola emosional, pola perilaku, pola sosial. Orang yang tidak sejahtera hidup dengan bereaksi terhadap kekacauan. Orang yang sejahtera hidup dengan menerjemahkan kekacauan. Dan ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Bukan genetik, bukan keberuntungan, bukan pula keistimewaan. Ini adalah cara melihat dunia. Kebanyakan orang memandang masalah finansial mereka sebagai rintangan yang tidak dapat diatasi, sementara mereka yang bangkit dari kemiskinan dan menjadi sangat kaya menganggapnya sebagai kode yang harus dipecahkan. Ini adalah perbedaan antara permainan yang mustahil dan yang bisa dipecahkan. Ketika Anda menyadari ada logika di balik apa yang tampak seperti bencana, segalanya berubah. Saya mempelajari ini ketika saya mulai memodelkan perilaku, sesuatu yang kemudian menjadi bagian penting dalam hidup saya. Saat itu, saya masih berusaha mencari cara untuk memperbaiki realitas saya, dan saya menyadari bahwa jika saya menemukan seseorang yang telah mencapai apa yang saya inginkan, dan jika saya memahami persis apa yang orang itu lakukan, saya bisa meniru hasil yang sama. Begitulah cara saya berhasil mengubah hidup saya dengan kecepatan yang tampak tidak mungkin. Dan prinsip yang sama ini muncul pada setiap orang yang bangkit dari kemiskinan dan meraih keberuntungan. Terlepas dari tingkat pendidikan, masa lalu, latar belakang, atau trauma mereka, individu-individu ini belajar memodelkan apa yang berhasil. Pertanyaan yang menggeser takdir adalah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai apa yang saya inginkan, yang belum saya lakukan? Dan inilah poin penting lainnya yang lebih halus. Sementara banyak orang mencoba menciptakan kembali roda, mereka yang berhasil justru mereplikasi roda yang sudah berputar. Itulah kekuatan pemodelan, dan ini mengingatkan saya pada seorang tokoh publik yang kisahnya selalu mengesankan saya, J.K. Rowling. Sebelum menjadi terkenal secara global, ia menghadapi kemiskinan ekstrem, depresi, pengangguran, dan penolakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun ia melakukan sesuatu yang hanya sedikit orang lakukan. Ia mempelajari pola. Ia mengamati pasar sastra.
menganalisis narasi, menyelami psikologi pembaca, dan menciptakan alam semesta yang menghubungkan emosi, imajinasi, dan identifikasi manusia. Ia menerapkan struktur dan disiplin pada saat hidupnya tampak sama sekali tidak memiliki hal tersebut. Dan inilah tepatnya yang dilakukan orang-orang yang bangkit dari kemiskinan. Mereka memaksakan keteraturan di tengah kekacauan, bahkan ketika seluruh dunia bersikeras bahwa itu tidak akan berhasil. Kemampuan mengubah konsistensi menjadi kekuatan ini adalah pengubah permainan. Nah, ada pola lain yang membedakan mereka dari sebagian besar orang. Mereka membudidayakan sumber energi emosional yang berkelanjutan. Kebanyakan orang mencoba membangun kekayaan menggunakan energi dari kelelahan, frustrasi, atau perbandingan. Dan ini tidak pernah berhasil karena Anda tidak bisa mempertahankan hasil yang signifikan dengan bahan bakar yang rapuh. Individu yang mencapai kekayaan dari kemiskinan belajar menghasilkan energi internal melalui visi, disiplin emosional, dan kemampuan untuk membingkai ulang pengalaman menyakitkan. Ini menjelaskan mengapa beberapa individu melewati kesulitan yang sangat parah dan tetap menjadi luar biasa, sementara yang lain menghadapi tantangan yang lebih kecil, menjadi lumpuh. Ini bukan ukuran masalahnya. Ini adalah besarnya makna yang Anda berikan padanya, dan saya mengalaminya secara langsung. Ada suatu malam, saya mengingatnya dengan sempurna saat saya sendirian, duduk di lantai apartemen saya, benar-benar kelelahan, makan mie instan karena hanya itu yang bisa saya beli minggu itu. Saya bekerja terlalu banyak, dengan uang yang terlalu sedikit dan perasaan luar biasa bahwa tidak ada yang saya lakukan benar-benar berhasil. Namun malam itu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alih-alih bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi pada saya? Saya bertanya, apa yang coba diajarkan ini kepada saya? Pertanyaan itu menggeser energi saya, tidak segera. Tetapi cukup bagi saya untuk bangkit, membuka buku catatan saya, dan menuliskan frasa yang akan menjadi salah satu yang terpenting dalam hidup saya. Hidup merespons tingkat tindakan saya, bukan tingkat keinginan saya. Saat itulah saya memahami bahwa sekadar menginginkan tidaklah cukup. Saya perlu bergerak dengan intensitas yang sebanding dengan impian saya. Dan itulah jenis titik balik yang terjadi dalam pikiran mereka yang bangkit dari kemiskinan. Poin penting lain yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi kaya dari nol adalah bahwa mereka berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan justru mengukur diri mereka berdasarkan evolusi pribadi. Kebanyakan orang hidup dengan melihat orang-orang di depan, melupakan kemana arah mereka sendiri. Ini menimbulkan frustrasi, kecemasan, dan kelumpuhan. Namun mereka yang berhasil memahami bahwa kemajuan mengalahkan kesempurnaan, mereka mengukur pertumbuhan bukan dari apa yang orang lain miliki, tetapi dari apa yang mereka bangun hari demi hari. Ini mengurangi beban emosional, meningkatkan kejernihan, dan memperkuat disiplin. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana perbandingan menguras energi Anda? Bagaimana ia membuat Anda merasa tertinggal bahkan ketika Anda sedang bergerak maju? Bagaimana ia membuat Anda meninggalkan proyek hanya karena tidak terlihat semegah proyek orang lain? Ini adalah salah satu penghambat terbesar menuju kemakmuran. Namun, mereka yang berhasil memutus lingkaran kemiskinan telah belajar untuk membandingkan hanya satu hal, diri mereka saat ini dengan diri mereka di masa lalu. Dan akhirnya, ada sebuah pemahaman krusial yang banyak dibahas dalam studi psikologi ekonomi. Orang-orang yang secara drastis mengubah realitas finansial mereka, mengembangkan rasa urgensi yang sehat. Ini bukan keputusasaan. Ini adalah kesadaran. Ini adalah pemahaman mendalam bahwa setiap hari yang dihabiskan untuk menunda keputusan adalah satu hari yang tercuri dari masa depan.
Ini adalah pemahaman bahwa hidup tidak menunggu dan bahwa dunia memberi penghargaan kepada mereka yang bertindak lebih dulu, bukan kepada mereka yang baru memahami belakangan. Orang-orang yang bangkit dari kemiskinan menuju kekayaan tidak terjebak dalam analisis tanpa akhir. Mereka menyesuaikan diri sepanjang perjalanan. Mereka mencoba, membuat kesalahan, mengoreksi, dan berkembang. Kemajuan mereka tidak linear, tetapi tak terputus. Ada satu poin terakhir, mungkin yang paling mendalam dari semuanya, yang menyatukan setiap orang yang lahir dalam kemiskinan dan mencapai kekayaan sejati. Mereka belajar mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Bukan rasa sakit menjadi alasan, bukan menjadi identitas, bukan menjadi drama, melainkan menjadi daya dorong. Dan ini bukan klis motivasi, ini adalah kerangka psikologis nyata yang dipelajari oleh para akademisi, psikoterapis, dan spesialis perilaku manusia. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang membingkai ulang pengalaman traumatis memiliki kemungkinan hingga 4 kali lebih besar untuk membangun kehidupan yang stabil secara finansial dan sehat secara emosional. Ini terjadi karena rasa sakit, ketika diinterpretasikan secara konstruktif, menciptakan urgensi, arah, kekuatan, dan fokus, bahan bakar yang tidak pernah diakses kebanyakan orang karena mereka terlalu sibuk mencoba menghindari ketidaknyamanan. Dan saya telah menyaksikan ini ratusan kali dalam perjalanan hidup saya sendiri. Saya telah melihat orang-orang yang mengalami kesulitan finansial ekstrim, bekerja 2 pekerjaan, 4 shift, tidur hanya beberapa jam, membesarkan anak sendirian, dan masih menemukan jalan menuju pertumbuhan. Saya telah melihat orang-orang yang kelaparan dan kemudian membangun bisnis bernilai jutaan dolar. Saya telah melihat orang-orang yang dipermalukan di tempat kerja dan kemudian menjadi pemimpin. Dan saya juga telah melihat kebalikannya. Orang-orang yang memiliki segalanya tetapi tidak melakukan apa-apa karena mereka tidak pernah belajar mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Itulah mengapa kekayaan bukan tentang keadaan, melainkan tentang makna. Mereka yang makmur memulai dengan sebuah pertanyaan yang hampir tidak ada yang bertanya. Bagaimana saya bisa menggunakan apa yang terjadi pada saya untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih cakap? Dan mungkin Anda pernah mengalami sesuatu yang serupa. Mungkin Anda sedang melalui masa yang menyakitkan saat ini. Mungkin ini adalah masa kelangkaan, ketakutan, utang, ketidakamanan, rasa kegagalan, atau mungkin Anda berada dalam fase sunyi di mana segalanya tampak stagnan, tanpa evolusi, tanpa arah. Dan itu menyakitkan, tetapi yang membedakan mereka yang mencapai kekayaan dari mereka yang puas dengan kehidupan yang mereka miliki adalah makna yang mereka berikan pada semua ini. Orang-orang yang bangkit dari kemiskinan tidak bertanya pada diri sendiri, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Mereka bertanya pada diri sendiri, "Apa yang bisa saya bangun dari ini?" Pergeseran pertanyaan ini sepenuhnya mengubah fisiologi tubuh, fokus otak, dan energi emosional. Ini hampir seperti membalik saklar di dalam diri. Karakteristik lain yang sangat mencolok adalah bahwa semua individu ini mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan sulit dengan cepat. Bukan keputusan impulsif, melainkan keputusan sulit, dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Keputusan impulsif adalah melarikan diri dari rasa sakit saat ini. Keputusan sulit adalah memilih rasa sakit yang membangun masa depan. Ketika Anda berasal dari kemiskinan, Anda tumbuh dikelilingi oleh keputusan yang dapat menghancurkan atau mendorong Anda maju. Dan mereka yang melangkah jauh belajar memilih rasa sakit yang menguatkan. Rasa sakit belajar, bahkan ketika Anda tidak berselera. Rasa sakit menabung padahal akan lebih mudah menghabiskan uang untuk meredakan kecemasan. Rasa sakit mengatakan tidak pada kebiasaan yang merusak diri. Rasa sakit meninggalkan lingkungan yang menguras energi.
Rasa sakit membangun kembali identitas Anda ketika yang lama tidak lagi berguna. Mereka yang tidak belajar memilih rasa sakit ini akhirnya memilih rasa sakit yang bahkan lebih buruk di masa depan. Utang, penyesalan, stagnasi, frustrasi, kebencian. Seluruh kehidupan bisa ditentukan oleh rasa sakit yang Anda pilih sekarang. Saya mengalami ini secara intens saat saya masih muda. Ada suatu fase di mana saya merasa sangat kelelahan, mencoba menyeimbangkan studi, pekerjaan serabutan, dan tanggung jawab menopang diri sendiri hampir sepenuhnya sendirian. Saya lelah secara fisik, terkuras secara mental, dan bingung secara emosional. Tetapi saya membuat pilihan. Alih-alih mencari kelegaan instan, saya memilih untuk menyalurkan semua itu untuk menjadi bahan bakar saya. Saya mengubah frustrasi saya menjadi disiplin, ketakutan saya menjadi rasa ingin tahu, kelelahan saya menjadi daya dorong. Tepat pada periode inilah saya mulai bangun lebih pagi untuk mempelajari perilaku manusia, bahkan setelah hari-hari kerja yang panjang. Dan tanpa menyadarinya, fase menyakitkan itu menjadi keunggulan kompetitif terbesar saya. Rasa sakit memberi saya rasa lapar. Rasa lapar membuat saya bertindak, dan tindakan membangun jalan saya. Inilah yang saya lihat berulang dalam semua kisah nyata tentang pendakian. Dan sekarang kita sampai pada poin yang paling sensitif, paling penting, dan paling membebaskan. Orang-orang yang berasal dari kemiskinan dan menjadi kaya menemukan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada uang, melainkan pada penguasaan diri secara internal. Uang adalah konsekuensi. Selalu. Itu adalah hasil dari bagaimana Anda berpikir, merasa, bertindak, dan bereaksi terhadap dunia. Tidak ada kelimpahan eksternal tanpa kelimpahan internal. Tidak ada kemakmuran finansial tanpa pikiran yang makmur. Tidak ada kekayaan berkelanjutan tanpa identitas yang mampu mempertahankannya. Itulah mengapa begitu banyak orang menghasilkan banyak uang dan kehilangannya dengan cepat. Mereka memiliki hasil, tetapi tidak memiliki struktur internal untuk mempertahankannya. Dan itulah mengapa begitu banyak orang yang tidak memiliki apa-apa membangun segalanya. Mereka menciptakan strukturnya terlebih dahulu. Uang hanya akan mengikuti. Dan inilah contoh ekstrim dan tragis tentang seseorang yang menunjukkan apa yang terjadi ketika struktur internal ini tidak ada. Mike Tyson, fenomena global, bakat luar biasa, seseorang yang mengumpulkan kekayaan luar biasa pada usia yang sangat muda. Namun, ia tidak memiliki kerangka emosional dan psikologis untuk mempertahankan semua itu. Ketiadaan fondasi ini membuatnya membuat keputusan sembrono, menyia-nyiakan peluang, dan menyaksikan kekayaannya menghilang. Ia tidak gagal karena kekurangan bakat. Ia tenggelam karena kurangnya penguasaan diri secara internal. Kisah ini dengan jelas menggambarkan apa yang selama ini saya katakan. Kekayaan tanpa struktur emosional adalah rumah yang dibangun di atas pasir hisap. Pada akhirnya, semuanya mengerucut pada satu kebenaran tunggal. Orang-orang yang keluar dari kemiskinan dan menjadi sangat kaya menemukan bahwa sebelum mengubah hidup mereka, mereka perlu mengubah siapa diri mereka di dalam. Mereka menciptakan kejelasan, mengembangkan kekuatan emosional, mengambil tanggung jawab penuh, mempelajari pola, mencontoh mereka yang telah berhasil, mengubah rasa sakit menjadi tujuan, dan mempertahankan disiplin ketika tidak ada yang percaya pada mereka. Dan ini juga tersedia untuk Anda. Tidak peduli berapa usia Anda, masa lalu Anda, tingkat pendidikan Anda, saldo rekening bank Anda saat ini, riwayat keluarga Anda, atau kesalahan masa lalu Anda. Tidak ada satu pun dari itu yang mendefinisikan Anda. Yang mendefinisikan Anda adalah keputusan yang Anda buat mulai saat ini dan seterusnya. Dan saya ingin meninggalkan Anda dengan satu kalimat terakhir, salah satu kalimat yang membekas di benak dan terus terngiang saat dibutuhkan.
Hidup Anda berubah tepat pada detik Anda memutuskan untuk berhenti menceritakan kepada diri sendiri versi cerita yang membuat Anda merasa kecil. Karena sejak saat Anda mengubah narasi internal Anda mengubah segalanya yang akan terjadi. Terkadang, yang dibutuhkan seseorang hanyalah sebuah suara untuk mengingatkan mereka tentang apa yang jauh di lubuk hati sudah mereka ketahui. Bahwa masih ada kekuatan, bahwa masih ada jalan, bahwa masih ada masa depan. Dan jika saat Anda melakukan perjalanan bersama saya sejauh ini, sebagian dari esensi diri Anda terbangun. Bayangkan dampak yang bisa ditimbulkan ini pada seseorang yang Anda anggap penting. Jadi, lakukan sesuatu yang sederhana. Kirimkan pesan ini kepada satu orang istimewa. Mungkin ini persis apa yang hati mereka tunggu untuk didengar hari ini. Dan dengan melakukannya, Anda tidak hanya berubah menjadi seseorang yang bertumbuh, tetapi juga menjadi seseorang yang menyalakan cahaya di sekeliling. Karena begitulah kita memulai sebuah gelombang yang tidak berakhir, melainkan terus berlanjut.